Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-ustadz hafizahullah ta'ala maf'ul fi. Qala al-muallif al-imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ilmihi fid darain. Aslun wal maf'ulu fihi wa huwa ma sullita alayhi 'amilun ala ma'na fi min ismi zamanin kasumtu yawmal khamisi aw hinan aw usbu'an aw ismi makanin mubhamin wa huwa al-jihatu as-sitt kal amam wal fawq wal yamin wa aksihinna wa nahwuhunna ka'inda walada wal maqadir kal farsakh wa ma siwa min masdari 'amilihi ka qa'adtu maq'ada zaidin. Baik. Beliau melanjutkan alhamdulillah pembahasan al-mafa'il dengan menyebutkan maf'ul berikutnya adalah maf'ul fi. Qala wal maf'ul fi, kata beliau, dan maf'ul fi. Wa huwa, dan dia adalah pengertiannya ma sullita alaihi amilun ala ma'na fi. Beliau adalah apa yang diamalkan padanya amil di atas makna fi, yaitu di atas takdir makna fi. Minas zaman, dari isim zaman, seluruhnya bisa dinasab sebagai maf'ul fi, seperti sumtu yaumal khamis atau hinan atau usbu'an. Beliau contohkan tiga itu untuk memberikan apakah dia mubham atau mukhtas atau ma'dud. Sebagaimana di mutammimah bahwa seluruh isim zaman bisa dinasab sebagai maf'ul fi apakah dia adalah mukhtas seperti yaum, ya, atau ma'dud seperti usbu, atau mubham seperti hin. Itu contoh tiga itu untuk memberikan contoh terhadap tiga maf'ul fi dari dzaraf zaman. Sudah diingatkan di mutammim. Awismi makan atau isim makan. Jadi yang bisa juga dinasab adalah sebagai maf'ul fi isim makan. Cuman isim makan itu tidak semua kata menunjukkan atas tempat bisa menjadi maf'ul fi. Hanya ada tiga yang beliau sebutkan, yaitu isim makan mubham satu, isim makan mubham. Yang diinginkan isim makan mubham adalah al-jihat sit, arah yang 6, depan belakang kiri kanan atas bawah. Itu bisa dinasab sebagai maf'ul fi dari isim makan, seperti amam, fauq, yamin, depan, di atas, di kanan, waksihin, dan kebalikannya, yaitu kebalikan dari amam, khalf, kebalikan dari fauq, tahat, kebalikan dari yamin, shimal. Wanahwuhun, dan yang semisal dengan mereka, semisal dengan arah yang 6, seperti inda. Kata inda ini kan dia bisa depan, di belakang, kiri, kanan. Inda itu bisa. Inda itu namanya inda, bisa di depannya, di depan, di belakangnya, di sampingnya. Ya, ini berarti masuk di arah yang 6. Walada sama, lada juga sama. Iya, lada bisa depan, belakang, kiri, kanan, itu disebut lada. Iya. Wal maqadir, ini diantara yang kedua yang bisa dinasab sebagai maf'ul fi dari isim makan adalah al maqadir, terkait dengan jarak. Terkait dengan jarak, kal farsakh, seperti farsakh, mil, barid, sama. Ya, semua itu bisa dinasab sebagai maf'ul fi. Kemudian yang ketiga yang bisa dinasab sebagai maf'ul fi dari dzaraf zaman, dzaraf makan, masih gomin masdari amilih. Apa yang dibuat dari masdar amilnya, yaitu isim makan yang dipecahkan dari masdar. Yang dimaksud sini adalah isim makan yang dipecahkan dari apa? Masdar. Inilah tiga yang bisa menjadi maf'ul fi dari isim makan. Selain ini enggak masuk. Contoh apa yang dibuat dari masdar amilnya, waka seperti qa'adtu maq'ada zaidin. Jadi maq'ada maf'ul fi. Kenapa? Kan dia isim makan dari kata qa'ada. Kan dia isim makan dari kata apa? Qa'ada. Inilah tiga yang bisa dinasab untuk dzaraf atau isim makan. Di sini tidak dibilang lagi dzaraf ya.
dibilang isim zaman, isim makan, bukan lagi dorob. Karena isim makan dah harus dorob. Boleh pecahannya. Boleh pecahannya. Jadi sudah berubah nama. Bukan lagi dorob, tapi isim zaman, isim makan. Supaya mencakup apakah itu dorob secara asal atau bukan dorob secara asal. Dipahami ini kan? Contoh dorob secara asal tadi, ia jihad sit. Contoh bukan dorob dari asalnya, seperti adalah pecahannya masdar. Pecahannya masdar, yaitu isim makan. Jelas kan? Jadi sudah berubah namanya sekarang. Isim makan, isim zaman. Bukan lagi dorob makan, dorob zaman. Beda. Lanjut. ثم قال رحمه الله شرح الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك. Baik. Cara yang keempat dari maf'ulat, maf'ulun fi. Ini yang dinamakan dhorob. Jadi kalau dia maf'ulun fi, bisa dinamakan dhorob. Tapi tidak semua dhorob maf'ulun fi. Tapi kalau dia maf'ulun fi, kita bisa bilang dhorob itu. Kita bisa bilang dhorob. Iya, karena dhorob itu menunjukkan waktu atau tempat. Menunjukkan waktu atau tempat. Dia adalah semua isim zaman atau makan yang diamalkan padanya amil di atas makna fi. Seperti ucapan kamu sumtu yaumal khamis, ya, dan jelas tu amamak. Ini jelas contoh untuk dhorob zaman dan makan. وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما وحيث من قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وقوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فإنهما وإن كان زمانا ومكانا لكنهما ليس على معنى فيه وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم أي يعلم حيث يجعل رسالته وأنه ليس منهما أيضا نحو أن تنكحوهن من قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن لأنه وإن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا. Baik. Diketahui dari apa yang saya sebutkan tadi, bahasanya bukan dari dhorob kata yauman dan kata haitu dari firman Allah, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarir. Ini bukan ini. Yauman di sini bukan maf'ulun fi tapi maf'ulun bi. Sungguh kami takut dari Rabb kami. Apa yang dia takuti? Hari. Yang abusan qamtarira. Jadi dia bukan takut pada hari, dia takut hari itu. Bukan takut pada, tapi takut hari itu. Juga firman Allah Ta'ala, Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu di mana dia jadikan risalahnya. Sesungguhnya keduanya, lihat akan jelas kalau di penjelasan penulis, sesungguhnya keduanya itu yauman dan haitu, walaupun keduanya adalah zaman dan makan, yaitu yauman adalah zaman, haitu adalah makan, ya, di situ ya, zaman ataupun makan, lakinnahuma laisa ala makna fi. Masalahnya tidak berada di atas makna apa? Fi. Makanya belum bilang tadi di atas takdir makna apa? Fi. Wa innamal murad, sungguh tiada lain diinginkan annahum yakhafuna nafsal yaum. Yang diinginkan adalah mereka takut hari itu, bukan takut pada hari itu, tapi takut hari itu datang. Iya, mereka takut hari itu. Wa anna Allah Ta'ala ya'lamu nafsal makan. Dan ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu tempat yang berhak untuk diletakkan risalah padanya. Allah tahu tempat, bukan pada, tapi tahu tempat yang Allah jadikan risalah padanya. Oleh karena itu di i'rab setiap dari keduanya sebagai maf'ulun bi, ya, bukan maf'ulun fi. Gara-gara tidak ada takdir makna apa? Fi. Dan amil pada hari itu adalah fi'il yang disembunyikan, fi'il yang dihilangkan ya, yang ditujukan oleh kata a'lam, yaitu ya'lam. Fi'il yang karena a'lam tidak beramal pada dia, tapi yang beramal padanya adalah fi'il mahdhuf. Ya'lamu haitsu yaj'alu risalata wa annahu laisa minhuma aidha. Ini contoh berikutnya lagi. Bukan dari maf'ulun fi juga, bukan dari maf'ulun fi juga antankihuhun
dalam firman Allah Ta'ala wa targhabuna an tankihuhun. Ini masalahnya. Kalau diterjemahkan adalah makna fi. Wa targhabuna an tankihuhun. Kalian ingin untuk menikahinya. Jadi ada makna fi di sini. Fi an tankihuhunna. Apakah dia maf'ulun fi? Tidak. Li'annahu wa in kana ala makna fi. Sesungguhnya dia walaupun di atas makna fi, lakinnahu laisa zamanan wala makana. Akan tapi kan bukan zaman, bukan pula apa? Makan. Berarti harus isim zaman atau isim makan di atas takdir makna fi. Berarti pengertian dari buku dasar itu sudah tepat. Nah, dia adalah isim zaman atau isim makan di atas takdir makna fi. Pengertian itu, itulah yang menggambarkan tentang maf'ul fi, yang keluar darinya adalah bukan sebagai maf'ul fi. Terus. واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى كيوم الخميس وبالمعدود ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر والحول وبالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت. Ini di Mutammimah sudah disebutkan. Ketahuilah seluruh isim zaman tidak menerima nasab di atas dzarfiyah, maksudnya di atas maf'ulun fi. Kan? Iya. Seluruh kata beliau menerima apa? Seluruh isim zaman menerima nasab di atas dzarfiyah. Tidak ada perbedaan antara yang muhtas darinya atau yang ma'dud atau dari yang mubham. Yang kami maksudkan dengan muhtas yang bisa menjadi jawaban untuk kata mata kapan? Seperti yaumul khamis, kan bisa kita katakan mata. Jawabannya di hari Kamis. Wabil ma'dud, dan yang kami inginkan dengan ma'dud adalah yang jatuh sebagai jawaban, terletak sebagai jawaban untuk kata kam. Seperti usbu, kan bisa kita bilang kam usbuan, satu pekan, kam syaharon, sebulan, kam haulan, setahun. Paham kan? Bisa. Iya, itu yang masuk nasab. Wabil mubham, dan kami inginkan dengan mubham ma la yaqau jawaban li syai'in minhuma, apa yang tidak bisa menjadi jawaban untuk salah satu dari keduanya. Tidak bisa menjadi jawabannya kam, tidak bisa menjadi jawabannya mata, maka itu disebut dengan mubham. Seperti hin wal waqt. Tidak bisa kita bilang kam hinan, suatu ketika, tidak. Tidak bisa juga iya waktan. Tidak bisa kita bilang kam waktan, suatu waktu. Itu belum jelas. Bahkan makanya dinamakan dengan apa? Mubham. Iya, jadi semua bisa dinasab kalau isim zaman. Iya, terus. وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما والمبهم ثلاثة أنواع أحدها أسماء الجهات الست وهي الفوق والتحت والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم قد جعل ربك تحتك سريا والرب أسفل منكم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وكان وراءهم ملك وقوله وعكسهن أشرت به إلى الوراء والتحت والشمال. Baik, kata beliau isim makan tidak ternasab darinya di atas dzarfiyah itu sebagai maf'ulun fi kecuali yang mubham saja. Nah, jadi yang mubham saja yang bisa. Dan yang mubham dari makan, isim makan ada 3. Ini sudah pembatasannya. Pertama, isim arah yang 6, yaitu atas bawah sama apapun katanya, seluruh sinonimnya. Ia bisa fauq, tahat, a'la, asfal, yamin, shimal, datal yamin, datal shimal. Ya, wal wara wal amam. Allah berfirman wa fawqa kulli dhi ilmin alim, fawqa qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya tahta wa rabbu asfala minkum asfala wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim datal yamin data wa idza gharabat taqriduhum data istimal data wa kana wara'ahum malikun wara'a wa qawli, dan perkataan saya di matan wa aksuhun, kebalikannya, yaitu saya isyaratkan kepada al-wara wa tahat wa shimal, belakang, bawah, dan kiri. وقولي ونحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا
لكن ألفاظها كثيرة. ويلحق بأسماء الجهاد ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها كعند ولدا. Baik, ucapanku dan semisalnya ini kata belum mengisyaratkan kepada bahwa jihad sit walaupun itu cuma 6 arahnya, tapi lafaznya kan banyak. Ya kan, depan saja kata depan amam. Nggak? Kata depan kan bisa amam. Terus bisa apa lagi? Kuddam. Terus bisa apa lagi? Yang paling anehnya waro'a. Itu waro'a bisa bermakna amam. Bisa bermakna amam. Atau paham ini? Itu di ayat yang belum sebutkan di surah Al-Kahfi. Wa kana waro'ahum malikun. Adalah waro'. Atau terjemahkan apa? Pasti antum bilang di belakang mereka ada raja. Enggak, di depannya. Karena dia berjalan ke depan. Khidir membolongi perahunya. Kan dia berjalan ke depan, dia bolongi perahunya. Waro maknanya depan. Depan mereka ada raja yang mengambil perahu bagus. Antum paham ini? Ini di dalam pembahasan jihad sit. Memang arahnya cuma 6, tapi arahnya 6, lafaznya banyak. Lafaznya apa? Banyak. Jelas pembahasan kita ini yang belum ingatkan. Memang arah cuma 6, tapi lafaznya banyak. Kemudian diikutkan dengan arah yang 6, apa yang menyerupainya dari sisi kesamaran yang sangat samar dan butuh kepada apa menjelaskan maknanya. Seperti indah. Indah lebih lagi daripada waro. Kalau waro maknanya di belakang, tapi bisa makna depan. Kalau indah, ini maknanya semua arah. Indah ini bisa, kalau dia lagi di atasmu, saya bilang indi. Di bawahmu, indi. Di kirimu, indi. Di kanan, indi. Di depan, indi. Di belakang, indi. Ini lebih sama. Lebih sama daripada fauq, taht. Iya. Demikian pula lada, sama. Iya. Ini masuk juga, diikutkan jihad asid. Terus. الثاني أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد. الثالث ما كان مصوغا من مصدر عامله كقولك جلست مجلس زيد، فالمجلس مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله وهو جلست. قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرو لم يصح، بخلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. Baik. Yang kedua, dari isim makan bisa dinasab sebagai maf'ulun fi, sebagai dzaraf. Dia adalah asma'ul maqadir al-masahat. Beliau qaid dengan kata masahat. Asma'ul maqadir yang terkait dengan jarak. Iya, meteran, kiloan, kilometer maksudnya. Iya, karena maqadir mencakup 3 sebenarnya. Bisa takaran, bisa timbangan, kiloan, iya, bisa meteran. Itu maqadir. Tapi maqadir yang masuk dalam maf'ulun fi beda dengan tamyiz. Kalau di maf'ulun fi adalah maqadir al-masahat. Terkait dengan apa? Ia jarak tempuh meter, kilometer, bukan kilogram. Dipahamkan? Seperti contohnya al-farsakh, ya al-mil, al-barid. Ya, al-farsakh di bawah catatannya 1 farsakh 3 mil, 1 mil 1609 meter, 1 barid itu sama dengan 12 mil. Yang ketiga bisa juga dinasab sebagai maf'ulun fi adalah apa yang dibuat dari masdar amilnya, karena mayoritas berpendapat bahwa asal pecahan itu masdar, makanya mereka semua dibuat dari masdar amilnya, masdar fiilnya, dibuat dari masdar fiilnya. Seperti ucapan kamu jalastu majlis Zaidin. Hati-hati nanti kesamaran. Kadang kita akan mengatakan majlis adalah maf'ul mutlak karena selampat. Tidak. Itu kalau masdar. Kalau masdar. Ini kalau maf'ul, kalau dia isim makan, dia itu maf'ul fi, bukan maf'ul mutlak. Iya, jalastu majlis Zaidin. Fal majlis itu kan diambil dari kata julus, yaitu masdar untuk amil, yaitu jalastu. Allah berfirman wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam'i. Iya, maq'ida.
Terus seandainya kamu katakan dhahabtu majlisa Zaidin atau jalastu madhhaba Amrin, tidak pas. Karena bukan pecahan dari amilnya. Dia bukan pecahan dari amilnya. Maksudnya, pecahan dari amil tadi harus selapat dengan amilnya. Harus satu sumber dengan amilnya. Kalau beda, tidak jadi. Tidak jadi. Apa irobnya nanti? Ya, mansub ala iskotil khafid. Ya, mansub ala iskotil khafid. Sama dengan pembahasan jalastul baita. Jalastu al-baita. Al-baita bukan arah yang enam, ya, bukan juga asmaul maqadim, bukan juga dibuat dari masdar amilnya, sehingga kalau mansub bukan maf'ul fi, walaupun dia menunjukkan tempat, tapi mansub ala isqatil khafid atau paling tingginya antum bilang mansub alal musyabbah bil maf'ul bi. Pokoknya lam yastih, ndak sah antum katakan dia sebagai maf'ulun fi. Maksudnya, kalau antum mau i'rab lain boleh. Likhtilafi masdar ismil makan wa masdar amilihi. Karena berbeda masdar isim makan dan masdar amilnya. Selesai maf'ul fi. Lanjut. وقال الأستاذ حفظه الله مفعول معه. وقال المؤلف رحمه الله أصل والمفعول معه وهو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. Baik, inilah maf'ul fi. Iya, karena belum maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah dia itu isim fadlah. Untuk menunjukkan kedudukannya dalam kalimat. Dia fadlah, bukan umdah. Beda kalau nanti atau itu bisa umdah. Ja'a Zaidun wa Amrun. Itu Amrun walaupun setelah waw, tapi dia umdah. Demikian pula mereka contohkan adalah iktasoma Zaidun wa Amrun. Iktasoma Zaidun wa Amrun. Ini mengeluarkan itu. Kata iktasoma Zaidun wa Amrun, Amrun umdah. Walaupun setelah waw sama dengan maf'ul ma' sama-sama setelah waw, tapi maf'ul ma' yang setelah waw itu fadlah. Bisa hilang, tidak apa-apa. Tidak mengurangi kesempurnaan kalimat. Tapi kalau yang bukan waw yang bermakna nanti ma'a, dia umdah. Seperti iktasoma Zaidun wa Amrun. Coba hilangkan Amrunnya. Enggak? Zaid berdebat. Sempurna? Untuk itu menunjukkan bahwa setelahnya itu adalah umdah. Setelahnya adalah umdah. Jadi makanya ini perlu diperhatikan pengertian maf'ul ma'ah. Ciri maf'ul ma'ah itu adalah fadlah. Dia isim fadlah. Ba'da wawi, banyak isim setelah waw, tapi kalau maf'ul ma'ah pasti fadlah. Ya, ba'da wawin setelah waw, urida biha tansisu 'alal ma'iyah. Yang diinginkan dengannya adalah pemastian di atas makna bersama. Yang diinginkan dengannya pemastian makna bersama. Karena waw ini bisa ihtimal makna bersama atau makna dan. Tapi yang menjadi di sini maf'ul ma'ah kalau dia pasti bermakna apa? Bersama. Setelah untuk pastikan dia bermakna bersama, maka bisa setelahnya menjadi maf'ul ma'ah. Ciri-ciri lain lagi, masbuqatin bi fi'lin, ini cirinya waw ini. Waw yang setelahnya adalah sebagai maf'ul ma'ah, diawali oleh fi'il. Berarti kalau ada waw tidak ada diawali oleh fi'il, pastikan bukan waw ma'iyah. Setelahnya tidak boleh antum nasab. Atau paling rendahnya ma fihi hurufu wa ma'na. Apa yang ada padanya hurufnya fi'il dan maknanya fi'il. Itu dari isim-isim yang beramal amalan fi'il. Seperti sirtu wan nila. Ini kata wan nila setelah waw, dan waw ini pasti makna bersama. Karena an-nila tidak bisa melakukan pekerjaan seperti tu. Ini pasti maknanya bersama ini. Karena tidak bisa maknanya dan. Tidak bisa bilang saya jalan dan sungai. Saya dan sungai jalan. Ya, tidak bisa dan di sini. Kenapa? Kapan sampai? Sungai jalan, kita juga jalan. Tidak bisa ini makna dan. Ini hanya sepihak saja pelaku dari pekerjaan. Saya berjalan bersama sungai. Sungainya tidak jalan. Antum yang jalan. Ya enggak sih, Bolga? Hah? Hah? Tapi masalahnya airnya jalan. Kan antum nggak jalan di air, kan bukan wali.
Iya, jalan di pinggir, jalan di pinggir. Iya, cuman bersama sungai. Iya. Contoh kedua itu untuk fiil yang beramal-amal, isim beramal-amalan fiil. Yang ada padanya hurufnya fiil dan maknanya. Ana sa'irun wan nila. Memang di sini tidak ada fiil, tapi kata sa'irun itu isim fa'il beramal-amalan fiil. Ada hurufnya fiil dan ada maknanya fiil. Karena sa'irun maknanya asir. Iya, ana sa'irun maknanya anak asir wan nila. Iya, ini maf'ul ma'ah. Terus شرح خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن فإنه على معنى الجمع أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما والجملة الحالية في نحو جاء زيد والشمس طالعة فإنه وإن كان المعنى على قولك جاء زيد مع طلوع الشمس إلا أن ذلك ليس باسم ولكنه جملة وبذكر الفضل ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر فإنه عنده لأن الفعل لا يستغني عنه لا يقال اشترك زيد لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين وبذكر الواو ما بعد مع في نحو جاءني زيد مع عمرو وما بعد الباء في نحو بعتك الدار بأثاثها وبذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد وعمر إذا أريد به مجرد العطف. baik, berarti lengkap sekali pengertian itu ya. Keluar dengan ucapan saya isim, berarti keluar fi'il. Yang mansub setelah waw. Kan ada juga fi'il tuh setelah waw ma'iyah. Untuk masih ingat? Kan ada waw ma'iyah. Fi'ilnya mansub dengan ad mutmaratan wujuban. Jika diawali oleh tolak. Masih ingat? Berarti ada juga fi'il mansub setelah waw ma'iyah. Tapi dengan kita bilang tadi isim, berarti bukan fi'il. Walaupun mansub, jangan bilang maf'ul ma'ah. Seperti la ta'kulis samaka wa tashrobal laban. Dibaca tasroba. Karena boleh untuk baca tasrobi, boleh tasrobu. Kalau untuk baca tasroba, berarti wawnya waw ma'iyah. Fi'il mudhari'nya adalah mansub dengan an mutmaratan wujuban. Iya, an mutmaratan wujuban. Sesungguhnya dia di atas makna al-jam'i, di atas makna bersama. Wawnya itu, wawnya maksudnya. Ailatak al-hada ma'fi'ilika hada. Itu jangan kamu lakukan ini bersamaan kamu melakukan ini. Itu jangan kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Tanda? Iya, itu maksud dari itu larangan. Dan ini tak dinamakan dengan maf'ul ma'ah karena dia bukan isim. Iya kan? Syaratnya tadi maf'ul ma'ah harus apa? Isim. Kemudian keluar juga jumlah haliyah. Kan dia bilang tadi kan isim, mufrad ya. Iya, keluar pula padanya jumlah haliyah. Karena kalau jumlah haliyah, wawnya sebenarnya ma'an bersama. Wawnya juga itu jumlah haliyah, itu waw haliyah, itu waw ma'iyah. Waw haliyah itu adalah waw ma'iyah. Cuman tidak dijadikan sebagai maf'ul ma'ah karena dia jumlah. Kita kan i'rab jumlahnya adalah fi mahalli nasbin hal, bukan fi mahalli nasbin maf'ul ma'ah. Karena maf'ul ma'ah tidak bisa jumlah. Sementara hal bisa nggak jumlah? Bisa jumlah. Itu perbedaannya. Sehingga kita tidak i'rab maf'ul ma'ah dia. Pina pada contoh ja'a Zaidun wasyamsu tali'atun. Datang Zaid bersamaan dengan matahari terbit. Wawnya waw ma'iyah. Yang di sini disebut dengan waw nama lain dengan waw haliyah. Cirinya adalah setelahnya jumlah. Kalau setelahnya mufrad, maka antum langsung katakan waw ma'iyah setelahnya maf'ul ma'ah. Tapi karena dia adalah wasyamsu asyamsu tali'atun adalah jumlah, maka ini tidak masuk ma'ah, maf'ul ma'ah. Fa innahu wa in kana al-ma'na ala qaulika. Sesungguhnya walaupun maknanya di atas ucapan kamu ja'a Zaidun ma'atulu isyamsi, kan begitu artinya datang Zaid bersamaan dengan terbitnya matahari, illa anna dzalika laisa bismin. Hanya saja hal tersebut bukan isim, walakinnahu jumlah. Akan tapi dia adalah apa? Jumlah. Sementara ketentuan maf'ul ma'ah ism. Isim. Iya. Iya, ini ketentuan yang disebutkan wabi dzikril fadla, setelah isim fadla. Keluar
dengan penyebutan kata fadla, itu apa yang setelah waw dalam contoh ishtaraka Zaidun wa Amr. Sesungguhnya Amr itu adalah umda. Karena fi'il la yastagni anhu. Fi'il tidak butuh darinya. Fi'il tidak butuh darinya. Berarti kan istagna tidak butuh. Tambah la tidak juga. Tidak tambah tidak. Iya, butuh. Jadi artinya itu karena fi'il butuh darinya. Paham maksudnya terjemahan? La yastagni. Karena kata istagna tidak butuh. Paham kan? Artinya. Ditambah la di awal menjadi butuh. Paham kan? Jelas atau belum ini artinya? Karena fi'il butuh darinya. Bukan tidak butuh darinya. Karena penafian tambah penafian jadinya penetapan. La yuqal, tidak bisa dikatakan ishtaraka Zaid. Zaid berserikat. Berserikat dengan siapa? Berserikat itu butuh paling sedikit 2 orang. Paham kan? Maka itu adalah umda. Ya, li'anna al-ishtiraka la yata'atta illa baina itsnain. Karena namanya berserikat itu tidak mungkin terjadi kecuali antara 2 orang. Paling sedikit ini ya. Kemudian dengan penyebutan waw. Tadi kan harus masuk isim fadla setelah waw. Ya, apa yang setelah ma'a? Antum tidak bilang maf'ul ma'a kalau setelah ma'a. Harus setelah waw. Seperti contoh, ja'ani Zaidun ma'a Amr. Antum bilang apa itu Amr? Maf'ulun ma'a. Karena ada makna bersama. Enggak. Harus waw yang bermakna bersama. Bukan ma'a. Paham ini? Jadi tidak harus waw. Makanya belum bilang ba'da wawin. Setelah waw. Tidak boleh sinonimnya. Wa ma ba'dal ba. Keluar apa yang setelah ba. Antum tahu kan ba itu maknanya musahabah. Ba itu di antara makna ba adalah al-musahabah. Bersama. Itu maknanya ba. Ya, ketika antum bilang marartu bi Zaid, berarti antum bersama Zaid. Saya lewat bersama Zaid. Antum paham ini? Bersama Zaid. Jelas pembahasan? Bahkan kebersamaan khusus. Itu kalau ba, yaitu harus ada ilsa, harus ada yang menempel. Jadi ketika antum bilang marartu bi Zaid, saya lewat bersama Zaid, antum pegang dia, tangannya kah, kepalanya, yang penting harus ada yang menempel. Itu kalau ba, bersama. Dipahami ini? Bersama dan maknanya ilsa. Tapi apakah isim setelahnya maf'ul ma'a padahal maknanya bersama? Enggak bisa digantikan oleh ba. Pada contoh itu kadar bi athatiha. Saya jual kepada kamu rumah ini bersama dengan perabotnya. Itu makna bi di situ perabotnya bersama. Tapi tidak dikatakan maf'ul ma'a karena bukan waw. Kemudian dengan keluar ya, keluar dengan penyebutan tadi yang diinginkan adalah tansis, memastikan. Nas itu artinya tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan lain. Kalau saya bilang ini nas dalam masalah ini, artinya ini sesuatu yang jelas, tidak ada kemungkinan lain dalam masalah itu. Itu makna tansis, itu makna nas. Beda kalau makna lawan dari nas, ad-dhahir. Lawan dari nas adalah kata apa? Dhahir. Ya, dhahir itu ada ihtimal roji, mahtimal al-marju. Berarti ada kemungkinan lain. Kalau nas, tidak ada kemungkinan lain. Jadi, bersamaan dengan penyebutan diinginkan dengan tansis alal ma'iyah, dipastikan makna bersama, keluar ja'a Zaidun wa Amron. Kalau antum baca nasab bisa, tapi kan ini waw wa amrun bisa bermakna selain bersama. Sehingga tidak bisa dinasab di sini secara kuat. Bahkan antum baca wa amrun secara asal atau jika diinginkan dengannya mujarrad al-aqfi, murni pengatopan, maka antum baca ropa. Ya, antum baca ropa ikut kepada sebelumnya. Terus
وقولي مسبوقة إلى آخر بيان لشرط المفعول معه، وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل أو بما فيه معنى الفعل وحروفه. فالأول كقولك سرت والنيلة، وقول الله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، والثاني كقولك أنا سائر والنيلة. ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته خلافا للصيمري، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل. وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنصب، لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير لكنه ليس فيه حروفه. Baik, Masya Allah. Ini sangat lengkap berarti itu ya di matan. Ucapanku di awal hingga akhir, yaitu akhir pernyataan masbuqatin bifi'ilin au ma fihi hurufuhu wa ma'na. Ini menjelaskan syarat maf'ul ma' itu sendiri. Jadi setelahnya itu syaratnya, yaitu harus diawali oleh fi'il atau apa yang padanya makna fi'il dan hurufnya. Makna tidak cukup, ada hurufnya. Maka yang pertama itu diawali oleh fi'il, seperti ucapan kamu sirtu wan nila, dan firman Allah Ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, fi'il ini. Yang kedua yaitu makna fi'il dan hurufnya, ucapan kamu ana sairun wan nila. Tidak boleh nasab dalam ucapan mereka kullu rajulin wa dhai'atuhu. Tidak boleh antum baca ini wa dhai'atahu. Kenapa? Kenapa tidak boleh ini? Ini pertanyaan besar. Kan ini contoh ini ada di Mutamimah, ya juga. Kenapa dibaca wa dhai'atuhu? Tidak wa dhai'atahu. Padahal waw ma'iyah. Paham pertanyaannya ini? Ini waw ma'iyah ini. Waw ma'iyah. Tapi kenapa tidak bisa dibaca wa dhai'atahu? Kita baca wa dhai'atuhu. Alasannya ini yang ada di pengertian. Tidak diawali oleh fi'il, atau yang ada padanya huruf dan maknanya fi'il. Itu jawabannya. Iya. Berbeda dengan As-Soimari yang memaksakan dibaca nasab. Li'annaka lam tadkur fi'ilan. Alasannya karena kamu tidak menyebutkan fi'il. Wala ma fi ma'nal fi'il. Tidak pula apa yang ada padanya makna fi'il. Demikian pula tidak boleh hadalaka wa abad. Hadalaka wa abad. Ini untukmu dan untuk bapakmu. Tidak boleh antum baca wa abad. Boleh wa abuk. Boleh, tidak apa-apa. Hadalaka wa abuka boleh. Dipahami ini? Tapi kalau nasab tidak boleh. Kenapa? Li'annasmal. Alasannya cuma tidak diawal oleh fi'il. Tidak diawal oleh fi'il atau hurufnya yang ada makna fi'il. Karena sebenarnya isim isyarah itu hada. Walaupun dia padanya ada makna fi'il, yaitu makna usyir. Ya kan, hadalat, yaitu usyirulat. Saya berisyarat untukmu. Berarti ada makna apa? Fi'il. Ada makna fi'il di dalamnya, yaitu kata usyir, saya berisyarat. Lakinnahu laisa fihi hurufu. Masalahnya tidak ada padanya hurufnya fi'il. Paham ya? Kan harus ada hurufnya fi'il atau apa? Dan maknanya. Kalau hanya hurufnya saja, tidak ada maknanya, tidak jadi. Atau maknanya saja, tidak ada hurufnya, tidak jadi. Dipahami ini? Ini yang disebutkan. Terus poin terakhir. أصل وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، فمنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. Baik, ini masalah cabangnya. Ini sudah kita singgung dari buku dasar sekali. Kadang wajib dinasab, kadang wajib dinasab. Ini kan masalah keadaan isim yang terletak setelah waw tadi. Wajib baca nasab. Dulu kita katakan itu ana sirtu wan ni. Itu ketika sebelum waw dan setelah waw tidak bisa sama-sama melakukan pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua ini la tanha anil qabihi wa itiyanahu. Ini wajib dibaca wa itiyanahu karena merusak makna kalau antum baca ataf. Kalau antum baca ataf kan la tanha anil qabihi wa itiyanihi, jangan kamu melarang dari keburukan bersama dan jangan kamu melarang dari mendatanginya. Itu kalau antum baca jar. Jangan kamu melarang dari keburukan dan jangan kamu melarang dari mendatanginya. Paham kan? Rusak maknanya.
Supaya cocok maknanya, la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Jangan kamu melarang dari keburukan bersamaan dengan melakukannya. Nah, bersamaan dengan melakukannya. Wa minhu, di antaranya juga yang dia lebih roji dibaca nasab daripada kita baca rofa, kumtu wa zaidan, karena akan mengatofkan isim dohir kepada domir muttasil. Ini jelek dalam aturan. Boleh antum atofkan isim dohir pada domir kalau dia sudah dipisahkan. Boleh kalau antum bilang kumtu ana wa zaidun, tidak apa-apa. Karena nanti atof ke domir apa? Munfasil. Kalau langsung muttasil, tidak. Wa marartu bika wa zaidan, ini juga tidak bisa. Karena antum harus ulang penjernya seharusnya. Marartu bika wa bi zaidin. Paham kan? Harus diulang penjernya. Tidak bisa langsung nasab. Alal asafihima, tapi untuk kumtu wa zaidan dan marartu bika wa zaidan, ini di atas yang paling sahihnya. Lebih roji baca nasab daripada baca atau. Kemudian wa yatarajjahu fi nahqaulika, juga sama, lebih roji. Kalau tadi belum masukkan di yang pertama ya, yang wajib. Kalau ini lebih roji lagi dalam ucapan kamu, kun anta wa zaidan kal ah. Ini sebenarnya boleh antum jadikan atau kun anta wa zaidan kal ah. Karena kan antum sudah keluarkan dari domir muttasil menjadi apa? Munfasil. Boleh sebenarnya, tapi tetap lebih roji dibaca nasab daripada atau. Wa idhufu, sementara doib dibaca nasab. Doib dibaca nasab daripada atau. Iya, yaitu lebih roji atau kebalikannya tadi. Fina pada contoh qoma zaidun wa amrun. Kalau ini lebih roji atau daripada nasab. Doib nasab. Karena asalnya adalah apa? Atau. Terus شرط بالاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما في معناه ثلاث حالات. إحداها أن يجب نصبه على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا لمانع معنوي أو صناعي. فالأول كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وذلك لأن المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، وهذا تناقض. والثاني كقولك قمت وزيدا ومررت بك وزيدا. أما الأول فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، كقوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وأما الثاني فلأنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. baik. Kata penulis sekarang, untuk isim yang setelah waw yang diawali oleh fi'il atau yang ada padanya makna fi'il, itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama, wajib nasab di atas maf'uliyah. Kapan demikian itu? Jika pengatofan terhalang oleh penghalang secara makna ataupun penghalang secara sinai. Secara sinai maksudnya teori. Secara teori nahwu, ya, pabriknya nahwu tidak membolehkan itu. Boleh juga penghalangnya karena makna. Jadi 2 penghalangnya, secara makna atau secara sinai, secara teori. Yang pertama itu penghalang secara makna. Seperti ucapan kamu la tanha 'anil qabihi wa ityanahu. Ini kalau di atas makna pengatofan, jangan kamu melarang dari keburukan dan jangan kamu melarang dari mendatanginya. Ini tenakut. Ini bertentangan. Nah, jangan ya dibilang ya jangan melakukan keburukan. Tapi kalau ada yang melakukannya jangan dilarang. Dah tenakut itu. Nih, itu tenakut bertentangan. Yang kedua, yaitu penghalang secara sinai. Itu maksudnya. Yang kedua, yaitu penghalang secara teori. Kumtu wa zaidan. Marartu bika wa zaidan. Lihat alasannya. Adapun yang pertama, yaitu kumtu wa zaidan. Perhatikan kembali-kembalinya ya. Adapun yang pertama, itu kumtu wa zaidan. Maka karena tidak boleh pengatofan kepada domir marfu muttasil, kecuali setelah dikuatkan dengan domir munfasil, seperti firman Allah, laqad kuntum antum wa aba'ukum, boleh atau ya fi dhalalin mubin. Adapun yang kedua yaitu marartu bika wa zaidan, itu maksudnya. Yang kedua itu marartu bika wa zaidan karena tidak boleh pengatofan atas domir yang dijer kecuali dengan mengulang penjernya. Jadi boleh antum bilang begini, marartu bika wa bi. Itu secara teori. Secara aturan nahwunya begitu.
Seperti firman Allah Ta'ala contoh nyatanya, wa 'alaiha wa 'alal fulki. Padahal bisa saja wa 'alaiha wal fulka. Nah, tapi sekarang dia ulang penjernya. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Terus ومن النحويين من لم يشترك في المسألتين شيئا فعلى قوله يجوز العطف ولهذا قلت على الأصح فيهما. baik, tapi di antara para ulama nahwu ada yang tidak mempersyaratkan dalam dua masalah tadi ini, yaitu masalah pengatofan isim dhamir pada dhamir muttasil marfu dan atau kepada dhamir majrur. Di antara ahli nahwu ada yang tidak mempersyaratkannya, yaitu secara sinai, secara teori mereka tidak mempersyaratkannya. Oleh karena itu saya bilang berdasarkan yang sahih. والثانية أن يترجح المفعول معه على العطف وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخي وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لزم أن يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخي. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الضحال. Baik. Yang kedua kata beliau lebih roji dibaca maf'ul ma'ah daripada ataf. Tidak wajib ya, seperti yang pertama tadi wajib. Kalau ini lebih roji maf'ul ma'ah daripada ataf. Demikian itu seperti ucapan kamu kun anta wa zaidan kal akh. Demikian itu kalau antum atofkan zaidan di atas dhamir pada kun, di atas dhamir pada kun, mengharuskan zaid juga diperintahkan. Zaid juga diperintahkan dan kamu tidak ingin itu. Kamu tidak ingin memerintah Zaid. Karena antum ingin adalah kamunya. Kamu dengan Zaid jadilah seperti bersaudara. Kamunya. Zaid tidak diperintah. Tapi kalau antum atofkan, berarti antum perintahkan dua-duanya. Iya. Dan sungguh tiada lain yang kamu inginkan adalah memerintahkan yang antum aja bicara. Yaitu untuk menjadi bersama Zaid seperti bersaudara. Seperti perkara banyak takunu antum wa bani abikum. Jadilah kalian dan anak-anak dari bapak kalian makan al-kulliyataini minat tihal. Iya, terus وقد استفيد من تمثيلي بكن أنت وزيدا كالأخي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما وإلا لقلت كالأخوين. هذا هو الصحيح ومما نص عليه ابن كيسان والسماع والقياس يقتضيانه. وعن الأخفش إجازة مطابقتهما معا قياسا على العطف وليس بالقوي. Baik, telah diambil faedah dari pencontohanku dengan kun anta wa zaidan kal akhi. Fokus kepada kal akhi. Seharusnya kan kal akhwain. Paham ini kan? Seharusnya kal akhwain. Tapi di sini dikatakan kal akhi, yaitu apa yang setelah maf'ul ma'ah itu sesuai dengan apa yang sebelumnya saja. Bukan sesuai dengan keduanya. Kan gini, kalau sesuai dengan sebelum waw dan setelah waw berarti kal akhwain. Harus dua orang kan? Kamu dan Zaid. Berarti dua orang. Tapi enggak. Kalau maf'ul ma'ah itu, setelah maf'ul ma'ah itu hanya melihat kepada maf'ul ma'ah. Bukan kepada kedua-duanya. Sepihak saja yang lihat. Makanya kal akh, seorang. Padahal sebelumnya dua. Maka yang dilihat adalah yang sebelumnya saja. Bukan kedua-duanya. Wa illa, karena kalau tidak, saya akan katakan kal akhwain. Dan inilah yang benarnya. Di antara yang menaskan hal ini adalah Ibnu Kaisan. Pendengaran dari orang Arab serta kias mengharuskan hal tersebut. Beda kalau pengatofan ya. Kalau pengatofan dilihat dari semua sebelumnya. Kalau antum bilang begini, kun anta wa zaidun. Kan antum baca atof. Kun anta wa zaidun wa amr wa bakar kal ikhwah. Kalau antum baca atof harus semua sesuai dengan sebelumnya. Kal ikhwah. Nah, kalau banyak ya kal ikhwah. Itu kalau atof, itu keharusannya. Kalau maf'ul ma'ah tidak. Antum tak lihat sebelum waw dan setelah waw. Dua-duanya kan setelahnya saja. Iya kan setelah waw saja. Itu sebelum hal itu. Maf'ul ma'ahnya saja yang dilihat. Dan dinukil dari Al-Akfash, dia bolehkan sesuai antara keduanya. Iya, dia kiaskan sama atof. Kan atof sepakat sebenarnya. Kita sepakat. Kalau pengatofan, dilihat dari semua sebelum. Kalau hanya dua, antum bilang kal akhwain. Kalau tiga, kal ikhwah. Ya kan, kalau atof. Kalau maf'ul ma tidak. Cuman al-afas dia kiaskan dengan atof.
dia bolehkan hal tersebut, tapi belum bilang laisa bil qawi, itu tidak kuat. Selesaikan. والثالثة أن يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو قام زيد وعمر، لأن العطف هو الأصل ولا مضاعف له فيترجح. Masya, alhamdulillah. Yang ketiga, lebih roji atau dan doib maf'ul ma'ah. Jadi ada bisa maf'ul ma'ah tapi doib. Lebih roji antum baca atau. Demikian itu tidak amkan al-atfu bigori do'fin. Demikian itu kalau memungkinkan diatofkan tanpa ada kelemahan. Ya kan? La do'fil ma'ana. Tidak ada juga kelemahan. Bigori do'fin fil lafaz. Tidak ada kelemahan dalam lafaz. Yaitu sinai. Wala do'fin fil ma'na. Tidak ada juga kelemahan dari sisi makna. Maka lebih roji atof daripada maf'ulun ma'a. Karena ini asal. Koma. Contoh koma Zaidun wa Amrun. Tidak ada pelanggaran di sini. Ya, karena atof itulah asal dan tidak ada yang melemahkan di sini sehingga lebih roji. Sehingga lebih roji dibaca atof daripada maf'ulun ma. Alhamdulillah selesai 2. Sisa hal, tamyiz, mustathna. 3 ya. Kita lihat lagi nanti insyaallah. Hal tamyiz apakah bisa sekali? Enggak? Atau sekali langsung dengan mustathna? Wow. Supaya langsung majrur. Pokoknya kita mau tamat ini. Dah? Kalau akhir-akhir begini, tambah terbakar orang. Nah, tidak ada lagi keletihan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ini maf'ul fi. Maf'ul fi. Jalastu madhhab Amri. Bagaimana kalau sinonimnya? Sinonimnya? Enggak. Ya, masalah. Selafat dengan amil. Itulah bedanya dia nanti dengan maf'ul mutlak. Ada lagi? Tidak bisa jadi maf'ul apa? Ulang? Maf'ul tidak Syamsa tidak maaf. Kenapa nih? Tidak bisa jadi maf'ul apa? Enggak bisa. Maf'ul fi. Tidak bisa jadi maf'ul. Bisa. Itu kan zaman, saudara. Kalau zaman, semua bisa dinasab di maf'ul fi. Di atas takdir makna gimana? Hah? Kan dia fi'il yang ada takdir makna fi. Dicukupkan dengan muta'alik atau Ikan muta'aliknya yang beramal padanya. Makanya belum bilang tadi itu bukan maf'ul fi'nya itu yang ada takdir makna fi, tapi amil yang musallit alaih. Itu yang ada padanya makna fi. Jadi yang ada pada makna fi itu kata Ibn Hisham adalah amil yang beramal padanya. Seperti tadi. Ya, wa tarqabuna an tankihuhun. Sebenarnya yang bermakna fi itu tarqabun. Amil. Bukan an tankihuhun. diambil? Iya. Itulah sekarang. Itulah Ibn Hisham tadi bilang. Bukan di lafaz maf'ulun fi-nya, tapi di amilnya ada makna fi. Itakaftu usbu'an. Saya beritikaf apa? Selama sepekan. Dan pada pekan ini misalnya, antum katakan, kata pada itu ada pada itakaftu, bukan pada usbu'an. Hasilun tidak kan contohnya yang dorbi dan hasilun tidak kan. Itu kalau di usul bilang dorok bil khobar gitu. Apa pula? Hasilun dorbi hasilun tidak kan. Itu bisa bilang dorok bil khobar. Dorok bil khobar. Apa? Hasilun tidak kan qaimat dorpan bil khobar. Tidak dorpan bil khobar. Ida Dorpan bil khobar. dorpan. Itu idan dorpan. Maksud apa masalahnya itu? Maf'ul fi atau dorok? Maf'ul fi maksudnya Kan semua maf'ul fi disebut dorok. Jadi kalau kata itu maf'ul fi, maka kita katakan ini dorok. Makanya dibilang mansub ala dorfiyah.
anna asma'al makan la yantasibu minha ala dzarfiyah ala maf'ul fihi. Yang di sini penjelasan bisa wa anna asma'al makan la yantasibu minha ala dzarfiyah. Maksudnya ala maf'ul fihi bisa. Iya. Itu yang kita bilang dari tadi tuh. Bahwa isim makan tidak ternasabkan di atas dzarfiyah maksudnya sebagai maf'ul fihi kecuali 3. Ala dzarfiyah maksudnya maf'ul fihi. Jadi kalau dia maf'ul fihi pasti dzaraf. Tapi tidak semua dzaraf itu maf'ul fihi. Saya kira saya bilang begitu tadi. Dan maksudnya tidak semua kata bermakna tempat bisa menjadi maf'ul fihi. Tanda misalnya masjid. Baitun. Baitun itu sebenarnya dzaraf. Dzaraf tuh. Ya kan? Tapi tidak masuk di mubham. Ya kan? Syibhul mubham sama pecahannya kan? Tidak kan begitu. Dia isim makan. Isim makan. Tapi bisa nggak dinasab ala dzarfiyah? Maksud dzarfiyah itu maf'ul fihi. Tidak. Kemudian wa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Di mutamimah wajib nasab apa sih? Di mutamimah wajib nasab. Dia wajibkan nasab mana itu? Rusak lafaz atau rusak makna tuh? Rusak makna. Kalau mereka katakan dia rusak makna, karena dia masukkan di contoh yang apa? Sirtu wan nila wa qawlihi fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Dia samakan di situ. Bisa rusak makna dan bisa juga rusak secara sinai. Nah, tahu secara sinai yang tadi fa ajmi'u antum. Anda paham? Hah? Kan gini saudara, kalau antum baca suraka'u, antum ataukan ke mana? Nggak bisa. Hah? Itu kan tidak bisa atau bisa kalau antum keluarkan. Keluarkan berupa domirnya. Antum. Domir mufasil. Kan baru bisa. Seperti di ayat tadi. Di ayat tadi apa? Laqad kuntum antum. Wa aba'ukum. Diatofkan. Karena sudah keluar. Kuntum. Antum. Di bagiannya bisa atau ke lafaz amro, nggak bisa saja. Ya? Nggak bisa diatofkan lafaz amro. Nggak bisa, karena kan dia bukan amro itu kan maf'ulun bi. Dia nggak atop ke situ. Ini kalian dan sekutu kalian. Kalian dan sekutu kalian. Ya? Kumpulkan perkara kalian. Kalian dan sekutu. Kumpulkan perkara kalian. Jadi atopnya ini ke ajmi'u. Di situ. Dah? Berarti mengharuskan atop domir marfu muttasil kepada isim dohir kepada domir marfu muttasil. Secara sinai tidak boleh. Kan? Secara sinai tidak boleh, walaupun ada yang mengatakan tidak dipersyaratkan. Bagi yang mengatakan tidak dipersyaratkan, dia akan baca wa syuraka'u. Sama yang lain. Dan yang taruh jahalat itu ayat mufal maf'ul. Lemahnya di bagian mana? Lemah. Apa itu? Jadi maf'ul fihi. Lemahnya karena asal, saudara. Asal waw itu waw atof. Di wawahnya bermana? Hah? Bermana? Itu kan karena korina. Antum artikan bersama itu waw karena korina. Indikasinya. Seperti rusak makna. Itu indikasinya tuh rusak makna. Atau rusak secara lafaz. Iya saudara tuh. Secara makna lah yang kita pernah bilang di buku dasar. Antara sebelum waw setelah waw tidak bisa sama-sama melakukan pekerjaan. Sebenarnya itu secara makna. Kan? Jadi kalau rusak secara makna, rusak secara lafaz, sinai, itu menunjukkan dia tidak bisa atof. Kan? Makanya karena korina itulah kita baca nasab. Tapi kalau tidak ada yang melemahkan secara apa untuk atof, tidak secara makna, tidak pula secara sinai, atof kan itu asal.
Makanya belum bilang tadi asalnya atau asal waw itu. Tapi kalau dibaca koma Zaidan wa Amrun, Tidak apa-apa, tapi kan tidak roji. bisa pengen rumah kayu. Ya sudah, buat saja. Koma Zaidun wa Amron. Iya kan? Tapi keluar dari asal. Dikatakan keluar dari asal semua. Iya, tapi kan sebenarnya antum kalau baca atop kan sama-sama juga bersama. Dah, cuman dia tidak ada makna bersamaan. Karena kan kalau antum jadikan atop bisa sebelum bisa setelah. Ketika antum bilang begini, Ja'a Zaidun wa Amron pasti bersama. Dia datang bergandengan. Kan begitu. Tapi kalau antum baca Ja'a Zaidun wa Amrun, bisa Amr dulu baru Zaid, Zaid dulu baru Amr, bisa bersamaan. Kan itu keharusan dari atop lagi, saudara. Kembali ke Korina. Itu dia. Itu yang kita mau bilang dari tadi. Dah, kembali ke korina lafdiyah atau ma'nawiyah. Subhanallah, hamdik, segalanya.